Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan athar, membawakan suatu riwayat dari perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu rahmatan wasi'atan mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku sangat heran kepada suatu kaum yang mereka mengetahui hadis. Ya, mereka mengetahui hadis Rasulullah dan mereka mengetahui bahwasanya hadis itu hadis yang sahih. Kemudian wayadhabuna ila ra'yi Sufyan. Kemudian mereka lebih mendahulukan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ini membuat aku bingung dan membuat aku heran, kata Imam Ahmad. Kenapa ini terjadi? Bukankah seharusnya kalau kita sudah mengetahui begini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begini sunnah Rasulullah, kita harus tunduk, kita harus ikuti, dan kita harus itu yang kita amalkan. Tidak perlu lagi kita mencari bagaimana pendapat Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana pendapat Auza'i, bagaimana pendapat An-Nakhai, dan yang lainnya. Tidak perlu lagi. Kalau kita sudah mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kata Imam Ahmad. Padahal kata Imam Ahmad, wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah sudah sangat tegas sekali mengatakan dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah. Ketika dia sudah tahu begini sunnah Rasulullah, begini contoh dari Rasulullah, kemudian dia masih menyelisihinya, antusibahum fitnah, hendaklah mereka hati-hati akan ditimpa oleh fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang lebih mengutamakan selain sunnah Rasulullah, selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah mengetahui syariat Allah itu begini, tapi dia tetap saja mencari pendapat yang lain karena mungkin dia menganggap lebih mudah dan lebih ringan. Na'udzubillah. Dan ini banyak terjadi. Siapa di antara kita yang tidak tahu bahwasanya syirik itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah, akan tetapi masih saja banyak orang melakukan, dengan anggapan karena ada fatwa dari kiai ini, karena kiai itu membolehkan, fulan membolehkan, ini tidak menjadi alasan. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa engkau tidak mengikuti fulan? Kenapa engkau tidak mengikuti ustadz? Kenapa engkau tidak mengikuti kiai ini? Yang akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mengikuti dan tidak tunduk kepada sunnah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa itu fitnah? Al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. Iya, betul. Karena kalau dia ikuti, kalau dia taat, dia telah menjadikan orang tersebut sebagai tandingan, sebagai syarikat bagi Allah. Dan ini kita sudah jelaskan tadi. La'allahu idza radda qawlahu an yaqa'a fi qalbihi syai'. Boleh saja ketika dia menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan an yaqa'a fi qalbihi syai', akan menyelinaplah ke dalam hatinya syai'un minaz-zayri, maka akan menyelinap dan masuk ke dalam hatinya ketika dia menolak syariat Allah, menolak syariat Rasulullah, maka hatinya akan berpaling dari falamma zaghu, ketika mereka berpaling dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan dari sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, azaghallahu qulubahum, maka Allah betul-betul memalingkan hati mereka. Kemudian fayahlak, kemudian dia akan celaka. Ini penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Adi bin Hatim, bahwasanya
dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Ya, jadi hadis ini sebenarnya ada sababul wurudnya. Ketika itu Adi bin Hatim, ya, dan dia ini seorang mantan Nasara, ya, seorang mantan Nasrani, datang membawa kepada Rasulullah dengan memegang salib. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruhnya untuk membuang salib tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan ayat dari surat At-Taubah ayat 31, yaitu firman Allah, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Ketika Adi bin Hatim mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membacakan ayat ini kepada beliau, di hadapan beliau, dia langsung menjawab. Dia mengatakan, fakultu, Adi bin Hatim mengatakan, inna lasna na'buduhum. Kami Rasulullah, ya, kami tidak menyembah, ya, kami tidak menyembah ulama-ulama kami tersebut. Kami tidak beribadah kepada ulama-ulama kami tersebut. Kami tidak menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta kami tersebut. Kami tidak menyembah mereka, tidak Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Iya. Ya, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani tersebut, mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka. Fatuharrimunahu, kemudian kalian mentaatinya. Ketika mereka mengatakan kalian tidak boleh begini, padahal itu halal, kalian ikuti, kalian tunduk, kata Rasulullah kepada Adi bin Hatim. Dan bukankah mereka, ya, ulama-ulama kalian, ya, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani tersebut, yuhilluna ma harramallah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bukankah mereka menghalalkan riba? Bukankah mereka menghalalkan babi? Padahal keduanya telah diharamkan oleh Allah, ya, dalam syariat mereka. Fatuhillunahu, kemudian kalian mengikutinya. Qultu bala, ya, seperti itu. Ketika mereka, ya, rahib-rahib dan pendeta-pendeta kami tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau mereka menghalalkan, membolehkan apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, kami ikuti, kami taati, kami tunduk kepada keputusan, kepada penghalalan dan pengharaman mereka tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itu merupakan bentuk, ya, beribadah, memuja, bentuk mengkultuskan dan mengagungkan mereka. Jadi ketika kita lebih mendahulukan ketaatan kepada orang lain dalam rangka menyelisihi ketaatan kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita katakan, pada saat itu kita telah menjadikan dia sebagai syarikat, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita kepada mereka terhadap dalam perkara yang mereka halalkan padahal itu haram, ya, itu tilka ibadatuhum, itu adalah bentuk tunduk dan bentuk, ya, beribadah kepada mereka. Jadi jangan kita sembarang-sembarang taat, sembarang-sembarang ikut. Ya, harus kita belajar mana syariat Allah, mana syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah kita ikuti, selain syariat Allah kita jauhi. Kalau kita masih saja ngotot, masih saja mendahulukan taat kepada selain Allah dan selain Rasulullah, mengikuti ta'assub kepada madhab, ta'assub kepada guru, ta'assub kepada pendapat kiai, ya, yang akan datang adalah kehinaan. Yang akan timbul adalah kekecilan dan kekerdilan. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ila dhillu was-sagharu ala man khalafa amri, kata Rasulullah. Allah akan memberikan kehinaan dan kekerdilan diri ala man khalafa amri, kepada orang-orang
yang menyelisihi perkara dan perintahku. Kesimpulan dari bab ini bahwasanya untuk menyempurnakan tauhid kita kepada Allah, kita harus hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada selain Allah dan Rasulnya dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, maka itu merupakan bentuk lemahnya akidah, keimanan, dan tauhid yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat salah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, apakah boleh kita mengikuti pendapat guru kita? Tentu jawabannya boleh dengan catatan. Dengan catatan bahwasanya tidak boleh fanatik buta atau mengikuti apa yang ia katakan walaupun itu menyelisihi hadis yang sahih. Nah, sahabat kaum muslim, kita boleh taat kepada guru, boleh taat kepada dosen, boleh taat kepada orang tua, kepada kiai, buya, tengku, boleh selama ketika kita mendapatkan sebuah hadis yang sahih dan itu bertentangan dengan apa yang ia sampaikan, maka kita harus meninggalkan perkataannya. Dengan demikian berarti kita telah memiliki tauhid yang kuat kepada Allah. Namun kita mendahulukan perkataan mereka walaupun menyisihi qala Allah wa qala Rasul, maka ini kita jelas sudah merusak tauhid kita. Ya, sahabat kaum muslim, sampai di sini perjumpaan kita di kajian kitab tauhid kali ini. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz dan kepada sahabat keluarga muslim dan sahabat Risalah. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan jumpa pada episode berikutnya. Dan akhir kata, saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.